Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dividen Besar Resiko Terbatas. Apakah saham ASII potensi naik hingga 40%? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saya sudah sempat buat video yang membahas tentang ASII pada beberapa waktu yang lalu. Nah, agar pemahaman kita sama, mari simak dulu video ini. Dan seperti biasa, di akhir video akan ada pembahasan menarik, jadi nonton hingga selesai. Saat ini kita akan membahas saham ASII atau perusahaan dengan kode Astra International. ASII rencananya akan mengadakan RUPS pada tanggal 30 April tahun 2024 dan manajemen mengusulkan dividen final sebesar 421 di tahun 2023 yang mana akan dibagikan di tahun 2024 dengan kata lain rasio pembayaran dividen sebesar 62%. Nah, apabila dividen per share-nya 421 per lembar saham disetujui, artinya dengan harga saham ASII di angka 5.150 saat video ini dibuat, dividen yield-nya sekitar 8%. Jika menambahkan dengan dividen interim yang telah dibagikan di akhir tahun, artinya total yield ASII sebenarnya mencapai 10%. Angka yang sangat menarik untuk saham sekelas Astra yang hanya memiliki PBV satu kali, padahal labanya 33 triliun. Masalahnya, dividen 421 per lembar saham itu masih usulan. Bagaimana jika disetujui dan bagaimana jika tidak disetujui? Mari kita lihat skenario-nya berdasarkan pendapat saya pribadi. Jadi, disclaimer on. Skenario pertama, apabila usulan dividen disetujui. Apabila usulan tersebut disetujui, artinya dividen ASII untuk dividen final sekitar 8%. Angka itu masih sangat menarik untuk saham sekelas ASII. Dengan harga saham 5.150, informasi itu bisa menjadi sentimen positif bagi perusahaan, sehingga mungkin saja harga sahamnya bisa bergerak naik. Ditambah lagi apabila perusahaan mampu meningkatkan labanya di Q1 tahun 2024, saya cukup optimis harga sahamnya akan kembali naik. Dividen yang diusulkan di tahun 2024 sebesar 421 memang lebih kecil dibandingkan dividen final yang dibagi tahun 2023 dengan angka 552. Tapi tahukah kamu, jika kamu membagi dividen per share dengan harga saat ini, bisa dikatakan yield dividen ASII tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Hal itu menjadi salah satu konfirmasi bahwa harga saat ini cukup bisa dipertimbangkan apabila kamu tertarik dengan dividennya. Skenario kedua, apabila usulan dividen tidak disetujui. Misalnya, nanti pemegang saham tidak setuju dengan pembagian dividen sebesar 421 per lembar saham dan meminta pembagian dividen yang lebih kecil. Ada kemungkinan hal itu bisa memberikan sentimen negatif kepada harga saham. Hal itu bisa membuat harga sahamnya turun lebih dalam. Namun di sisi lain, apabila harga saham ASII turun lebih dalam, artinya yield-nya menjadi semakin besar. Untuk itu kita perlu menunggu informasi resmi saat RUPS nanti. Yang jelas, ASI bisa menjadi salah satu saham yang menarik untuk dipantau di bulan April sampai dengan Mei tahun 2024 karena ada sentimen tentang dividennya. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan saham ASII. Yang pertama, kita bahas dulu kelebihannya. Pertama, merupakan salah satu saham dengan market cap terbesar di Indonesia yang banyak dibahas sejak awal tahun 2000-an. Jika kamu masuk pasar modal sudah lama, kamu pasti tahu bahwa saham ini dulunya sering dijadikan contoh saham sukses saat ada pelatihan-pelatihan saham. Bahkan dulu nama saham ASII lebih sering saya dengar dibandingkan BBCA. Kedua, dengan laba di atas 30 triliun, saham ini dihargai pada PBV satu kali. Jika dibanding dengan saham market cap besar lainnya, bisa dikatakan ASII menjadi salah satu saham dengan PBV terendah yang punya laba terbesar. Ketiga, dalam beberapa tahun terakhir, ASII cukup loyal membagi dividen kepada pemegang saham. Hal itu terbukti dengan yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham besar lainnya. Keempat, perusahaan memiliki banyak segmen bisnis yang saling topang, mulai dari otomotif, alat berat, pertambangan, teknologi, dan lain-lain. Nah, apakah ada sentimen negatif tentang saham ini? Yang pertama, kepemilikan saham pengendali sebesar 50,11%.
hampir sama banyak dengan kepemilikan saham masyarakat. Pertanyaannya, kenapa pengendali ASII tidak ingin memiliki sahamnya dengan porsi yang lebih banyak lagi? Kedua, harga sahamnya cenderung mengalami penurunan selama tahun 2024 dan itu bisa membuat banyak isu negatif bertebaran di mana-mana karena dikaitkan dengan berbagai berita yang ada. Ketiga, komposisi hutang terhadap ekuitas saham ASII perlu dipertimbangkan saat ingin membeli saham ini. Keempat, pemegang saham biasanya lebih tertarik membeli anak usaha dibanding induk holding. Misalnya, dibanding beli ASI, pemegang saham mungkin lebih tertarik membeli UNTR yang merupakan anak usahanya. Sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja saham ini. Pertama, dari historical harga saham. Kamu bisa lihat bahwa di tahun 2021 dan di tahun 2022, harga saham ASII terus turun hingga bulan Juli. Bisa dilihat pada grafik berikut ini. Ini bulan Januari tahun 2021, harganya turun terus hingga bulan Juli tahun 2021. Untuk tahun 2022 memang dari awal Januari sempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tapi pada akhirnya mengalami penurunan juga hingga bulan Juli tahun 2022. Nah, untuk tahun 2020 dan 2023, harga ASII cenderung naik hingga bulan Juli. Kamu bisa lihat, ini merupakan data di tahun 2020. Saat bulan Januari memang sempat mengalami penurunan karena adanya resesi ekonomi dan kemudian kembali mengalami peningkatan hingga bulan Juli. Begitu juga dengan tahun 2023. Di bulan Januari sampai dengan bulan Juli, harga sahamnya cenderung mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan hingga saat ini. Kemudian kita bahas dari historical PBV. PBV saat ini merupakan salah satu PBV terendah, bahkan mirip seperti PBV saat resesi di tahun 2020. PBV saat ini 1,05 kali dan PBV di tahun 2020 bisa kamu lihat pada gambar di kotak merah pertama ini. Kamu bisa lihat bahwa PBV di tahun 2020 ini hampir setara dengan PBV saat video ini dibuat di tahun 2024. Padahal dulunya saham ASII diperdagangkan pada PBV di atas 1 kali, sekitar 1,25 kali hingga 1,47 kali rata-rata 5 tahun terakhirnya. Apakah ini berarti harga saham ASII saat video ini dibuat bisa dikatakan sudah menarik? Nah, dalam 10 tahun terakhir, harga sahamnya lebih sering turun dibandingkan naik. Ini juga merupakan salah satu sentimen negatifnya. Probabilitas kenaikannya hanya sekitar 30% untuk tahun 2015 hingga tahun 2024. Bahkan sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan, seperti di tahun 2015 turun 19%, di tahun 2019 turun 15%, tahun 2020 turun 13%. Sebaliknya, untuk kenaikan harga sahamnya hanya pernah naik signifikan di tahun 2016 saja, yakni 39%. Sekarang mari kita lihat untuk setiap bulannya. Bisa teman-teman lihat di sini. Pada bulan Mei dan November, probabilitas kenaikan harga saham ASII cukup kecil dengan angka 22% saja. Tapi sebaliknya, di bulan Oktober, saham ini cenderung mengalami peningkatan dengan probabilitas kenaikan 78%. Kemudian kita lihat dari histori dividen. ASII merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun, setidaknya hingga tahun 2023 dari tahun 2014 saat video ini dibuat, berdasarkan data yang ditampilkan. Nah, menariknya, dividen yang mereka bagikan biasanya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu dividen interim dan dividen final. Kamu bisa lihat nominal dividen per share dari waktu ke waktu. Apakah terus mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan atau juga mengalami stuck. Untuk informasinya, kamu bisa lihat pada tampilan berikut ini. Sekarang kita lihat sekilas ringkasan kinerja keuangannya. Dari aspek net income, ASII sebenarnya menarik karena labanya konsisten tumbuh dari 3 tahun terakhir. Untuk komposisi net income-nya juga memiliki pendapatan yang besar dengan angka 316 triliun rupiah. Ini merupakan salah satu perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia. Bagaimana dari valuasinya? PE ratio-nya hanya 6,16 kali dan PBV-nya hanya 1,05 kali. Di samping itu, perusahaan memiliki saldo kas sekitar 41 triliun yang mana angka yang cukup besar. Tapi jika dibandingkan dengan total liabilitasnya, mungkin angka ini terbilang cukup kecil. Apalagi jika melihat bahwa ASI memiliki jumlah hutang yang cukup signifikan. Karena ingat,
ASII ini merupakan holding dari beberapa perusahaan, sehingga beberapa hutang yang dimiliki oleh anak-anak usahanya juga dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan ASII. Sekarang kita lihat perbandingan pendapatan dan net income. Yang pertama, kamu bisa lihat dari aspek pendapatannya. Pendapatan ASII terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Begitu juga dengan net income-nya yang juga konsisten bertumbuh. Kesimpulannya, pendapatan ASII ini berpengaruh signifikan terhadap net income perusahaan. Di samping itu, net income yang mereka hasilkan, pertumbuhan dari waktu ke waktu ini berasal dari pendapatan dan bukan dari pendapatan di luar operasional. Sehingga bisa dikatakan dalam 3 tahun terakhir ini, ASII menghasilkan kinerja yang cemerlang. Tapi kita tidak tahu di tahun 2024 dan seterusnya bagaimana kondisinya. Apakah terus naik atau malah mengalami penurunan. Selain itu, bagi yang belum tahu, ASII ini merupakan perusahaan dengan berbagai segmen usaha, seperti otomotif, finansial, agribisnis, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Untuk detail perusahaannya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. Untuk perusahaan dengan skema bisnis seperti ini sebenarnya memiliki plus minusnya. Sisi plusnya adalah setiap usaha saling menopang satu dengan yang lain, sehingga secara kinerja ASII ini terdongkrak sebagai induk usahanya. Tapi di sisi yang lain, apabila ada perusahaan yang kurang produktif atau mengalami kerugian, maka ASII ini juga akan mengalami dampaknya, meskipun kita tidak tahu dampaknya signifikan atau tidak. Dari banyaknya segmen bisnis, kontributor terbesar hanya berasal dari 2 segmen usaha saja, yaitu otomotif dan heavy equipment. Dengan kata lain, hanya dikontribusikan oleh ASII dan UNTR untuk kontributor terbesarnya. Untuk detailnya kamu bisa lihat dari sisi net income dan net revenue-nya berdasarkan tampilan yang ada. Setelah nonton video tadi, ada beberapa update yang ingin saya sampaikan dan perlihatkan kepada kamu. Ternyata usulan dividen 412 per lembar saham disetujui saat RUPS. Itu merupakan salah satu pembahasan yang kita bahas di video sebelumnya. Artinya perusahaan akan membagikan dividen sekitar 17 triliun kepada pemegang saham. Dengan dividen per share seperti itu, berarti yield saham ASII berkisar di angka 7 hingga 8%. Apakah ASII menjadi menarik? Untuk detail artikelnya bisa kamu baca pada tampilan berikut ini, di mana perusahaan akan membagikan dividen pada tanggal 30 Mei tahun 2024 kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan pada 15 Mei tahun 2024 pukul 16.00 WIB. Kalau lihat dari grafik harga, saham ASII sepertinya belum bergerak naik signifikan pasca diumumkan pembagian dividen di RUPS. Kamu bisa lihat berdasarkan grafik pada tampilan berikut ini. Nah, apakah nilai dividen itu dianggap terlalu kecil sehingga kurang menarik dan menyebabkan harga sahamnya belum naik signifikan? Ataukah karena belum mendekati cum date jadi belum banyak yang beli saham ini? Yang jelas, jika dilihat harga saham ASII belum naik signifikan bahkan di atas 6.000 saja. Padahal dulunya harga saham ini sempat di atas 7 ribuan. Memang sih kinerja di Q1 tahun 2024 mengalami penurunan. Apakah dikarenakan hal itu sehingga meski yield dividen cenderung besar membuat saham ini menjadi kurang menarik? Satu poin yang perlu kamu ingat, apabila harga saham ASII hanya di situ-situ saja yaitu sekitar 5 ribuan hingga cum date-nya, berarti saat ex-date nanti harganya kemungkinan besar bisa turun di bawah 5.000. Tapi kita lihat dulu seminggu ke depan, apakah harga saham ASII bisa naik atau tidak. Yang jelas, ASI merupakan salah satu saham yang menarik untuk dipantau di bulan Mei, terutama dengan sentimen dividennya. Sebagai informasi bagi kamu yang belum tahu, ASII merupakan salah satu saham publik non-banks yang mampu hasilkan laba terbesar di Indonesia. Dengan pencapaian itu, PBV ASII apakah layak hanya dihargai dengan angka 1 kali saja seperti tampilan pada gambar ini. Artinya, harga saat ini sudah setara dengan modal per lembar sahamnya. Jika dibandingkan dengan saham market cap besar lainnya, PBV ASII bisa dikatakan menjadi salah satu yang paling rendah dengan angka 1,02 kali. Sebut saja saham big banks yang punya PBV di atas 1,2 hingga 5 kali.
Ada juga saham TLKM yang PBV di atas ASII padahal labanya lebih rendah di Q1 tahun 2024 dari ASII. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa secara historikal ASII pernah memiliki PBV yang bahkan di bawah 1 kali, yaitu sekitar 0,90 kali. Sehingga hal ini juga harus kamu pertimbangkan. Apabila melihat historikal, ASII memiliki rata-rata PBV 1,45 kali dalam 5 tahun ini. Tapi saat video ini dibuat, diperdagangkan pada PBV yang bahkan menyentuh 1,02 kali. Apakah ini kesempatan ataukah memang sudah sewajarnya harga saham ASII turun seperti ini? Jika dilihat dari aspek probabilitas, saham ASII juga memperlihatkan probabilitas yang tidak terlalu baik, di mana dalam 10 tahun terakhir hanya punya probabilitas kenaikan 30% saja. Artinya hanya pernah naik di tahun 2016, 2017, dan 2022. Kita lihat saja kondisi tahun 2024 akan seperti apa. Sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja Q1 tahun 2024 saham ini. Perusahaan memiliki saldo kas yang cukup besar, bahkan lebih besar dari akhir tahun 2023. Dari yang awalnya 41,1 naik menjadi 47,6 triliun di tahun 2024. Itu artinya mereka punya sumber dana yang lebih dari cukup untuk membayar dividen sebesar 17 triliun di tahun 2024 karena punya 47 triliun hingga Q1 tahun ini. Sayangnya perbandingan hutang dan ekuitasnya cukup mepet. Artinya rasio DER hampir mendekati 100%. Dengan jumlah liabilitas 198 triliun, perusahaan punya ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebanyak 207 triliun. Nah, ditambah lagi, jika melihat komposisi hutang, mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Karena jumlah liabilitas jangka panjangnya hanya 65 triliun saja dari total liabilitas 198 triliun. Itu artinya perusahaan butuh sumber dana untuk melakukan pembayaran hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dari aspek laba rugi juga, pendapatan bersih perusahaan sedikit berkurang dari yang awalnya 82,9 turun menjadi 81,2 di tahun 2024 hingga Q1-nya, sehingga berdampak juga pada pencapaian labanya. Dengan pendapatan yang berkurang sekitar 1,7 triliun, membuat laba ke entitas induk berkurang 1,2 triliun. Dari 8,7 turun menjadi 7,4. Itu artinya, menurut saya pribadi, ASII masih mampu menekan biaya operasionalnya, sehingga secara nominal, penurunan laba yang 1,2 ini lebih rendah dibandingkan penurunan pendapatan yang mencapai 1,7 triliun rupiah. Kesimpulan, pengumuman dividen dengan tawaran yield sekitar 7-8% di pertengahan tahun 2024 rasanya tidak se-euforia tahun 2023. Hal itu karena disebabkan oleh banyak faktor seperti harga saham ASII yang terus turun dalam beberapa waktu ini, laba Q1 2024 yang belum bisa tumbuh signifikan, jumlah dividen per share tahun 2024 yang berkurang dibanding tahun sebelumnya, dan masih banyak lagi. Tapi, apabila kamu melihat dari sudut pandang valuasi, PBV ASII memang bisa dikatakan sangat menarik untuk kondisi saat ini. Dengan catatan, perusahaan masih bisa membuat kinerjanya tumbuh dalam jangka panjang. ASII sebenarnya punya banyak keunggulan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi semua kembali lagi, apakah saham ini nyaman untuk kamu simpan dalam jangka panjang? Jika iya, mungkin saat ini bisa dipertimbangkan untuk mulai cicil beli. Tapi jika tidak, sebaiknya analisa lagi. Apabila harga saham ASII yang 5.000 bisa naik lagi menjadi 7.000 di masa depan, artinya ada potensi kenaikan hingga 40% di luar dividen yang kamu terima. Jika memasukkan unsur dividen, berarti sebenarnya potensi keuntungan bisa mencapai 50% karena ASII membagi dividen 2 kali setahun. Jika hanya melihat 2 poin ini saja, sebenarnya ASII menjadi saham yang menarik untuk dipertimbangkan. Tapi di sisi yang lain, kamu juga perlu ingat bahwa jika ada potensi kenaikan harga, berarti ada potensi penurunan harga juga. Jangan lupa bahwa ASII pernah turun di bawah 4.000 dan berarti kamu juga menghadapi potensi resiko dari saham ini. Intinya, pertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan sesuatu. Kalau ada potensi profit, kamu juga harus pertimbangkan potensi ruginya. Karena profit dan loss merupakan 2 hal yang tidak terpisahkan di pasar modal. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri.
Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.